biar bergabung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you? Good evening, Miss. How are you? Good evening, Miss. I'm fine, and you? I'm fine. Okay. Lihat lewat kelihatan. manding iki ya iso mlebu ngiri. Oke. PowerPoint-nya sudah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Belum, Miss. Ini sudah loading. Belum. Kok belum ya? Belum, Bu. Dosen lain masih pakai Zoom toh? Iya, Bu. Masih. Ya. Ini baru loading ya. Oke, before we start our lesson, as usual berdoa sejenak ya. Berdoa sejenak, semoga belum juga, kok hilang? Oh ya, sudah ya. Oke, berdoa dulu ya. Tadi belum saya, tadi hilang. Berdoa dulu 1 menit aja. Nggak ada 1 menit ya. Semoga kita sehat apapun keadaannya ya. Yang penting sehat. Oke, berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Bahasa Inggris 2 ya. 15 April 2020. Kita akan membahas tentang improving English speaking. Oke, kira-kira ada ide apa ya how to improve English speaking? Ada ide apa? Halo, Galuh? Apa ya? Nanda? Reading book. Listen to music. And then? Kok ada yang main gitar ya kayaknya ya? Halo? Kok hilang lagi suaranya? Nanda? Halo, Apa? Bu. What is your idea how to improve our English speaking? Wah, punya ide apa tadi? Listening music and then? Lihat film, Bu. Apa, Mbak Katarina? Ya, watching TV and then? Reading book. Reading book. Oke, dia. Okay, so in this time we will discuss about speaking skill ya, and then speaking skill is often mentioned as the hardest. Hardest itu apa maksudnya? Halo? Kok suka hilang ya suaranya ya? Saya ngomong sendiri. Apa Martinez? Galuh? Kok nggak ada suaranya? Oke. The hardest apa maksudnya? Speaking is the hardest of the four language skill. Apa Mas Didi? Hardest apa? Kok nggak dengar ya suaranya ya? Saya sampai mendengarkan dengan seksama. Halo? Halo? Suara saya masih bisa ditangkap ya? Kok enggak ada yang ngomong? Suaranya kok putus-putus ya, Bu? Nah itu. Oke. Saya nggak jelas suaranya. Oh gitu ya Mas Billy ya? Iya. Ya. Bu. Itu
itu ya sinyalnya pulang pergi gitu ya, pulang pergi gitu. Jadi pas pulang mungkin pulang sama pergi sama aja ya maksudnya. Pulang pergi itu apa traffic ya. Halo. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Speaking is often mentioned as the hardest of all language skill, bahwa untuk keahlian berbicara atau kompetensinya berbicara itu disebut sebagai the hardest ya, yang paling sulit gitu dari 4 skill berbahasa. Mengapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Halo? Karena bahasa Inggris susah, Bu. Tapi ini yang paling the hardest itu speaking gitu ya. Bro. Setuju nggak kalau yang the hardest? Selanjutnya. Oke. The hardest speaking setuju ya atau listening? Yang benar. Hardestnya yang paling sulit itu speaking apa listening ya? Listening, Miss. Listening. Kalau speaking sih, Oh gitu ya. listening, Miss. Oh, Kayaknya menurut orang beda-beda deh. Iya. Oke. Tapi kebanyakan speaking apa listening ya? Apa dua-duanya ya? Oke. Kalau misalnya sudah saya sampaikan di kelas ya, kalau membaca kita salah, maka listening kita itu juga nggak bisa gitu. Ya toh? Artinya juga salah, Bu. Nah, itu artinya salah, nggak dapat ya. Jadi semua sulit, yang paling sulit adalah speaking. Why? Kenapa? Karena speaking itu kita harus punya vocabulary banyak. Kemudian listening kita juga harus bagus supaya speaking kita bagus. Kalau misalnya listening kita itu kurang, pasti speaking juga kurang. Jadi in this situation, in this case, in this occasion, we will discuss about how to improve our English speaking, and then there are 3 situations that we can use to improve our English. The first is improving your English at home. Jadi kita bisa meningkatkan bahasa Inggris kita di rumah saja gitu ya. And then the second is improving your English with others. Jadi kita bisa meningkatkan bahasa Inggris kita dengan partner, dengan orang lain gitu ya. And then the third is training your brain. Apa itu training your brain? Bahasa Indonesianya what is it? Melatih Oke. melatih pikiran otak. Oke, melatih Mengasah ya. pikiran. Oke, Mei, mengasah pikiran ya, Mei ya. Betul, mengasah pikiran. Jadi, to improve our English speaking, especially we can do at home. We can do at home, we can do with others, and then we can train our brain. The first is improving your English at home. Kalau kita mau meningkatkan bahasa Inggris kita di rumah, kita bisa melalui record yourself. Apa itu record yourself? Merekam diri sendiri. Merekam diri sendiri ya. Sudah pernah kita coba ya, record yourself ya. Belum. Kayaknya belum. Pernah. Itu yang Oh, pernah, Bu. kalau yang rame itu speakernya di off-kan dong. Yang rame itu speakernya di off-kan dong. Tiffany, ini yang ngomong HP-nya Tiffany ya. Adek gelut. Adek. Oke, improving your English at home. Saya di sini teriak-teriak loh saudara-saudara. Saya ikut teriak-teriak ini ya, Tiffany, HP-mu di off-kan. Mbak Tiffany, coba didengar itu. Iya itu Matikan dari situ nggak bisa, Bu. Yang terdeteksi di sini Tiffany. Ini banyak banget ini Tiffany-nya di mana ini?
Banyak banget Mas pilih kelasnya ini. Saya harus nyari Tiffany dulu. Ya, Bu. Siap, siap. Tiffany. Tiffany. Tiffany sudah saya. Belum, Ding. Mana tadi? Tiffany. Sudah saya mute. Sudah, saya lanjutkan. Improving your English at home itu bisa kita lakukan dengan record yourself. Jadi kalau misalnya when you are by your lonesome itu apa ya? Lonesome itu apa ya? Lonesome. Enggak ada. Ini when you are by yourself, you have no reason to be nervous. You can let your brain flow freely. So record yourself now. Bahasa Indonesianya apa ini? You by your lonesome. Apa itu? Lonesome itu apa, Miss? Kesepian itu, Miss. Sendiri. Sedang sendiri, tidak ada teman. Oke, jangan Lonely ya, sama jahat, dengan Ki. lonely. Sama dengan aku lonely ya, lihat di Nanda Google ya. Translate ini. Itu Kesepian, Bu. sama dengan lonely. Jadi ketika kita sedang sendiri gitu ya, you have no reason to be nervous. Kita itu tidak ada alasan untuk nervous, tidak ada alasan untuk takut gitu ya. Jadi you can let your brain flow freely, so record yourself. Jadi ini tidak ada salahnya kalau kita record yourself. Seperti yang kemarin yang kita coba interview itu kan record yourself ya. Sudah kita coba yang ini ya. Tapi di sini kita bisa record by online atau record your voice while reading a book. Kalau kemarin kalian record your voice while reading a book atau langsung ya kemarin ya? Halo? Ada yang online, ada yang langsung jawab, ada yang baca, nggak apa-apa ya. Ini improving your English at home. Jadi saya kemarin tujuannya adalah Anda berani ngomong gitu ya. Jadi nanti untuk next untuk next assignment seperti biasa, tugas berikutnya adalah improving your English at home by reading aloud. Paham maksud saya? For your next assignment, we will practice about how to improve your English at home by read aloud. Paham maksud saya? Iya. Paham maksud saya? Paham. Okay. Paham, Improve your Miss. English at home. The second tips is read aloud. Jadi di sini kalau kita ingin meningkatkan speaking kita harus membiasakan read aloud. Ideally every day for at least 15 or 20 minutes. Idealnya itu setiap hari kita harus membaca read aloud itu kira-kira antara 15 sampai 20 menit. Jadi untuk yang second tips, I want you to practice this and record ya. Jadi untuk next week ya. For this week, your assignment is read aloud and record. You know what I mean? Ya, jadi tugas selanjutnya adalah Anda merekam diri sendiri, read aloud, membaca dengan keras ya, membaca dengan lantang. Jadi Anda membaca teks bahasa Inggris, kemudian direkam, kemudian dikirim ke Google Classroom. Gimana, Rizka? Bisa pakai video ya, Bu. Video ini biar nggak takut ya, video ya. Saya nggak tahu ini suaranya Mas Billy atau suaranya siapa gitu. Yes. Ya. Suaranya Mas Billy itu, Bu. Nanti kalau Mas Didi pakai suara siapa gitu, kan saya kan nggak lihat orangnya. Saya pemalu soalnya, Bu. Maaf ya, bukan saya. Maksudnya bukan saya sudon ya, bukan saya mencurigai ya. Saya kan enggak apa-apa, Bu. maksudnya nanti suaranya takut tertukar gitu ya, suara tertukar gitu. Nanti suaranya Mas Didi tertukar sama Mei gitu kan saya bingung.
Ini suaranya Mei Ya, apa ya, Bu. suaranya Mas Didi gitu kan, saya nanti takut salah gitu. Itu kedua space. Ya, Nanda. Suaranya Mei gede. Iya. Itu kedua Kayak space. gitu ya. Kalau misalnya read aloud di sini itu lebih ditekankan kepada bacaan yang berupa dialog, lot of dialog ya. Jadi tujuannya adalah kalau kita membaca bacaan yang banyak dialognya, kita bisa belajar karakter orangnya, karakter ini ya bahasa Inggris. Oh, kalau orang Inggris itu kalau membaca kayak gitu, kalau ngomong kayak gitu gitu ya. Jadi kita bisa mempraktekkan dengan conversation. Itu read aloud-nya yang lebih saya utamakan. Kalau ada, silahkan mencari bacaan yang ada banyak dialognya, banyak conversation-nya. Kalau tidak menemukan ya seadanya. Yang penting Anda merekam read aloud ketika membaca bahasa Inggris lantang gitu ya. Harus jangan nervous ya, berani ya. Kan hanya kamera ya, nggak langsung. Kemudian minimal durasinya 5 menit ya. 5 menit. Oke, semua 5 menit minimal. Siap, Bu. Oke. Membaca sebanyak-banyaknya boleh. Lebih dari 5 menit, oke. Tapi kurang dari 5 menit, ya terpaksa nilainya dikurangi gitu ya. Saya harus adil ya. Oke, Harus next. Nanti saya ulangi lagi ya. Improving your English at home. Yang ketiga adalah listen to MP3, podcast, and the news. Jadi contohnya adalah ada Scientific American, CBC, BBC, Australia ABC ya. Jadi kalau kita mau improve your speaking, your English speaking at home, kita bisa mendengarkan MP3 tapi bukan yang berupa lagu-lagu ya, tapi berupa news, berupa ada berita, ada yang saintifik gitu ya, ada yang berita ilmiah, ada yang berita budaya dan lainnya. Tapi bukan MP3 yang berupa lagu-lagu saja maksudnya ya. Bukan hanya lagu maksudnya, yang news, yang terutama yang news itu kan banyak banget. Kalau yang lagu-lagu itu biasanya vocabulary-nya kan diulang-ulang seperti yang kemarin sudah kita diskusikan. Kalau news itu berita itu vocabulary-nya tidak diulang-ulang, tapi bahasa yang digunakan biasanya kan bahasa sehari-hari juga. Oke, di sini sudah ya. Ini nanti dibaca sendiri. Yang keempat, improving your English at home itu bisa listening to music ya. Ini sudah kita praktekkan juga sampai kita sudah menyanyi di kelas itu ya. Atau butuh menyanyi lagi, Nanda? Saya Oh, suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus ya. Saya kira tadi malah gitar gitu Kayak suara. robot, Bu. Tapi suara saya tadi putus nggak ya? Nggak tuh? putus nih. Ada yang putus-putus Miss tadi. Oh iya. Suaranya Nanda putus-putus kayak robot, Bu. Suaranya abstrak, Bu. Oke, untuk yang Tadi putus nih. oke, ya harap bersabar ya. Nanda, Gimana ngomong apa, lagi? Nanda? Saya ini mendung sih sini ya, Ungaran ya, mendung ya. Oke, Mendung tidak berarti hujan. iya mendung aja Mas Didi. Oke, improving your English at home yang keempat, bagaimana kita bisa meningkatkan bahasa Inggris kita di rumah aja, itu by listening to music ya. Just make sure you actively try to understand it. Jadi kalau kita listen to music seperti biasa harus tahu liriknya, harus understand lagu itu tentang apa gitu ya. Tidak hanya mendengarkan saja tapi tidak tahu liriknya. Nanti kita tidak bisa imitate, tidak bisa meniru bagaimana pelafalannya, bagaimana pronunciation-nya. Oke, yang kelima, improving your English at home by watch TV or movie ya. Siapa ini yang suka watch movie? Box office gitu ya. Box office Antv apa itu ya? Apa CTV? Yang suka Nanda saya enggak Suaranya Nanda meneh, nih. suaranya itu Agak seperti
Seperti suara gitar loh saya kalau saya kira suara gitar. Suara pada mencet ya. Sudah, improving your English at home, watch TV and movie ini tujuannya adalah bahwa TV is good because you develop relationship with the character and you grow accustomed how to they talk. Jadi kalian itu bisa menyesuaikan bagaimana mereka bicara, bagaimana habit mereka ketika mereka speech gitu ya. Jadi melalui movie kita bisa melihat ekspresi orang yang ngomong gitu ya. Ekspresinya harus seperti itu gitu ya. Ada penekanan, ada seperti gitu. Improving at home yang selanjutnya adalah narrate your world di sini. Maksudnya adalah kita bisa bercerita tentang dunia kita, menceritakan tentang about your day to day, talk to yourself. What are you doing? What are you feeling? What do you see? Smell dan lainnya. What are you touching? What are you thinking? Nah, di sini if you want to improve, halo, suara saya masih bagus didengar? Masih Bu, masih. Iya, iya. Oke, saya lanjutkan ya. Narrate your word di sini maksudnya adalah if we want to improve our English, we can share, we can tell, we can talk about our past event, our future, and then this one thing about the future and the past too. Ini maksudnya kita kalau mau menceritakan tentang apa yang sedang kita alami gitu ya, misalnya past experience kita ceritakan, kemudian Junia, HP-mu Junia. Jadi kita bisa menceritakan tentang past experience misalnya, tentang apa yang terjadi kemarin, pengalaman kita bisa share kepada teman dalam bahasa Inggris. Apa yang kita alami sekarang, kita bisa share. Kemudian apa yang menjadi planning kita, misalnya kita share sama teman, kita minta saran, suggestion gitu ya. Jadi untuk meningkatkan bahasa Inggris itu kita tidak boleh hanya terpaku dengan cerita sekarang. Kita bisa bercerita tentang past experience, bisa tentang the future, gitu ya. Sudah kita sudah beberapa kali sering ya saya tugaskan untuk membuat cerita. Itu tujuannya adalah improving your English at home. Oke, sekarang improving your English with others ya. Kita mencoba bagaimana kita improve our English with others dengan orang lain. Kalau tadi kan at home ya. Kalau dengan orang lain itu kita bisa mimic the rhythm di sini ya, maksudnya adalah you can have absolutely perfect grammar and if you don't have the rhythm down you would not have that native sound. Jadi di sini maksudnya kita meningkatkan bahasa Inggris kita melalui orang lain itu kita mempelajari mimik dan ritme intonasi orang ngomong kan beda-beda ya. Ada orang yang ngomong itu intonasinya datar, ada orang yang ngomong intonasinya tinggi gitu ya. Kalau di daerah saya itu intonasinya tinggi-tinggi karena kan orang pesisir gitu ya. Kalau ngomong tinggi-tinggi gitu. Kalau misalnya orang Ungaran ngomongnya biasa ya, nggak tinggi-tinggi ya, Mas Didik ya. Nggak tinggi tapi ngegas, Bu. Oh, sama aja ya. Sama aja itu tinggi tapi ngegas. Apa Bu, mau Bu? Oh, Mas Didik itu yang ngegas ya. Santai Mas Didik. Jadi di sini mimic the rhythm itu kalau kita mau improve your English kita harus tahu bagaimana rhythm, bagaimana intonasi, bagaimana itu intonasi naik turun berbicara gitu ya. Beda ya kalau kita oh ini dibaca ada stresnya, ada penekanan. Oh ini dibaca pelan gitu. Jadi di sini kita menirukan native sound. Jadi bagaimana
native speaker, orang pembicara asli dari sana, dari Inggrisnya, oh itu ngomongnya kayak gitu. Maksudnya itu improving your English with other harus memperhatikan mimic the rhythm. And then yang kedua adalah observe their mouth movement. Di sini sama ya, just as every language has a musicality. Jadi ada musicality, pasti setiap bahasa itu ada tadi ciri khas. Kalau orang Jawa, Jogja atau Solo itu kan bahasanya halus banget, ritmenya sama ya. Ini their mood-nya bagaimana? Their mood movement. Mereka menggerakkan mulutnya itu bagaimana gitu. Maksudnya oh seperti itu ya. Ada yang kalau contohnya itu ada yang ada yang membacanya itu kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab saya bisa contohkan itu ada tebal tipis gitu loh. Kalau bahasa Inggris juga ada stressing, ada penekanan. Oke, di sini ketika kita berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris, maka coba lihatlah observe their mouth movement. Oh, bagaimana cara ngomongnya itu mulutnya yang ditekankan yang mana gitu. Sama tadi ya, sama dengan yang pertama mimic the rhythm sama, hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah keep a notebook and pocket dictionary with you. Maksudnya di sini adalah whenever you are speaking to someone or hear others speaking and you catch a word you don't fully understand, write it down and look it up. Jadi di sini kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang lain atau kita mendengarkan orang lain berbicara dan kita itu ada beberapa kata yang kita tangkap tapi tidak full paham semua, maka write it down, ditulis ya, ditulis kata apa ya tadi yang nggak bisa, kemudian look it up, kemudian kita cari kata itu artinya apa ya. Kalau misalnya yang sedang marak sekarang ini itu kata pandemik ya, pandemik itu bahasa Inggris, kira-kira pandemik artinya apa ya? Tidak tahu, Bu. Mas Billy, pandemik, corona gitu, pandemik itu apa ya? Itu bahasa Inggris ya? Apa? Pandemi luas ya, Ibu. Nggak tahu deh. Kayak kekhawatiran, Miss. Wabah, Bu. Wabah. Pandemik itu Corona. lebih... Oh ya, Luas, arti luas lah. enggak, pandemik itu wabah ya. Pandemik itu Iya, lebih iya. wabah ya, tadi benar ya, siapa tadi? Saya, Bu. Mbak Katarina ya. Ya, pandemik itu sesuatu tentang penyakit, jadi lebih ke wabah, benar Mbak Katarina ya. Jadi kalau ada kata yang kita tidak tahu, mohon buka dictionary-nya. Kalau tidak ada pocket dictionary, maka pakai digital dictionary, gitu. Kan semua HP-nya ada kamusnya. Oh, pandemik itu apa ya? Gitu. Itu kalau ingin improve your English. Kalau enggak, pandemik apa ya? Terserah gitu itu nggak bisa meningkatkan bahasa Inggris kita. Kita harus punya apa ya, rasa penasaran ini artinya apa ya, kita cari gitu. Gitu ya. Bisa dipraktekkan ya. Ya, Bu. Kalau ada Ya, kata Bu. yang ya harus Iya, Bu. harus mau membuka kamusnya. Kamus digital kan gampang. Oke, ini improving your English with others by taking different kind of classes. Di sini nggak bisa ya kalau sekarang ini kita lakukan karena kita harus mengambil kelas yang berbeda gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di Stekom sudah ada mata kuliah bahasa Inggris, kita ambil kursus di luar, nah gitu. Kan sekarang nggak bisa kemana-mana ya. Ini tidak bisa dilakukan sekarang, tapi kalau misalnya nanti COVID-19-nya sudah selesai, bisa dilakukan. Yang lanjutnya adalah great reason to speak English. Jadi kita harus punya alasan untuk berbicara bahasa Inggris. Kita harus punya motivasi gitu ya. Jadi kita harus punya alasan untuk berbicara bahasa Inggris. Saya ingin meningkatkan bahasa Inggris saya. Saya harus ngomong. Saya harus WA ke Bu Nining pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya mulai sekarang ya. Pakai bahasa Indonesia tidak dijawab gitu, nggak apa-apa. Yes, Mom. Siap, Bu. Oke. Bahasa krama lah ya, Bu. Iya, itu mesti bahasa krama pripun, Bu kabare.
Ya dicoba bahasa Inggris dulu, Mas. Mas ini dicoba bahasa Inggris. And then ini sama Iya, tadi, Bu. find others online. Kalau nggak bisa, diketik aja bahasa Indonesia di Google Translate, di copy gitu kan gampang. Oh, ini maksudnya gini, dicek. Kalau di copy dicek bener nggak ya? Oh, ya bener. Itu kalau mau improve your English. Dicoba semua kalau WA ke saya pakai bahasa Inggris. Simple nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia, saya jawab, coba gunakan bahasa Inggris. Kalau tidak pakai bahasa Inggris, tidak saya jawab. Gitu ya. Oke, Mom. Insya Allah. Ya, supaya bahasa Inggris kita meningkat. Lanjutkan ini find others online, ini sama kalau kita bisa mencari beberapa online learning ya, online learning, maka kita bisa improve your English. Di sini online learning yang penting ya. And then ini kalau train your brain, tadi sudah ya, improving your English at home, sudah. Improving your English with others, sudah. Ini training your brain. Tadi, mengasah otak tadi ya, Mei ya. Mengasah otak di sini, kita bisa lakukan sendiri atau dengan orang lain. M4 new phrases every day. Jadi kita harus punya apa ya, komitmen. Oh, hari ini saya harus punya 5 kata yang harus saya hafalkan. Gitu misalnya. Kemarin kita sudah mempraktekkan juga ya, ada bahasa Inggris 1 kemarin kita menghafalkan berapa kata ya, masih ingat berapa? 80 Mi. 80 ya. Miss. Oke, Rimba. 80 kata itu yang masih ingat? Masih ingat semua ya? Insya Allah. Insya Allah, Miss. Yang pertama aja masih ingat. Wah, yang pertama apa? Ayo. Yang paling Yang ingat help kedua. yourself ya, yang paling ingat help yourself absolutely gitu ya. Oke, itu kenapa 80 kata itu kita lupa karena kita tidak memakainya dalam percakapan, tidak memakainya ketika WA gitu. Kalau misalnya, coba saja kalau misalnya saya tanya apa gitu ya, misalnya dijawab aja of course, dijawab aja absolutely gitu ya. Itu kan bisa mengingat kembali 80 kata yang sudah kita hafalkan. Kalau tidak dipakai, itu pasti lupa. Oke, ini training your brain. Kita harus punya komitmen untuk menghafalkan berapa kata setiap hari yang bisa kita hafalkan. Kemudian yang kedua adalah learn phonemic script. Di sini ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada phonemic script ya, ada script untuk cara membaca dalam bahasa Inggris. Maksudnya di sini tulisan dalam bahasa Inggris itu membacanya tidak sama dengan tulisannya. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, apa ya tulisannya APA gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan kalau bahasa Inggris kan enggak ada giant itu menulisnya tidak pakai C, ada culture, structure itu kan pakainya tidak C, tulisannya tidak C tapi bacanya C. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada phonemic script namanya. Nah, kita bisa meniru cara membacanya kalau tahu phonemic script-nya. Caranya adalah coba, tapi ini kalau tidak ada gurunya nggak bisa ya. International Phonemic Alphabet. Ini ada simbol-simbolnya. Jadi kalau tidak ada gurunya ini mungkin sulit. Oke, consider reward and penalties. Apa ini artinya? Consider rewards and penalties. Oh, penalties. Halo? Halo? Yes, Mom. Apa ini bahasa Indonesianya apa? Consider reward and penalties. If you have some type of incentive program or punishment, it will be a lot of more likely to stick. Apa maksudnya? Reward itu apa reward? Hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman. Oke. Kayak apresiasi diri, Miss, setelah mencapai tujuan gitu. Ya, betul, grateful, apresiasi, boleh. Penghargaan, award ya, reward, hadiah, oke. Penalti. Di sini adalah bisa kita
lakukannya itu dengan beberapa orang ya. Kalau kita lakukan sendiri, gimana ya caranya ya? Bisa nggak ya? Sulit ya. Contohnya adalah kalau misalnya di keluarga kita, misalnya, oke, kalau setiap hari Minggu, maka kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Siapa yang bahasa Inggrisnya itu banyak, kemudian konversasinya banyak, vocabulary-nya banyak, dia berani ngomong dalam bahasa Inggris, kemudian akan mendapatkan reward gitu. Kalau yang terpaksa dia tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, maka akan mendapatkan punishment gitu. Itu untuk yang sudah berkeluarga misalnya ya, seperti itu diajarkan di keluarga sama anak-anaknya mungkin bisa ya. Halo? Ya kalau dengan orang tua kita kan nggak mungkin gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dengan teman-teman satu grup gitu, misalnya grup WA, oke, ketika hari Minggu kita harus wajib pakai bahasa Inggris. Siapa yang tidak menggunakan bahasa Inggris maka akan mendapatkan punishment. Gitu. Ini contoh dari cara improving your English by training your brain. Kalau misalnya di kos-kosan atau di pesantren gitu ya Mas Didik ya, itu bisa dilakukan untuk improving your English. Lanjutnya adalah the last itu be patient. Ini maksudnya apa? Learning a language is a process that can take years. So don't be so hard on yourself. Apa? Sabar. Ya, dia. Jadi Lama. Belajar itu lama. Belajar bahasa Inggris itu lama. belajar bahasa Inggris itu butuh waktu yang lama ya, take years gitu ya, bertahun-tahun ya.